Akuntansi. Ya, wah, Ibu yakin ini sudah semuanya siap ya? Kita akan belajar akuntansi ya, benar sekali ya. Ini pertemuan kita mempelajari akuntansi. Nah, kita akan mempelajari akuntansi, siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, Ibu akan bawakan materinya ya. Kita akan mempelajari akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan jasa. Nah, menurut anak-anak, di pikiran anak-anak, apa itu perusahaan jasa? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa bantu Ibu? Perusahaan jasa, apa yang ada di pikiran kalian? Perusahaan jasa itu apa? Coba Eli, bisa bantu Ibu? Jasa itu apa? Jasa itu pelayanan, Bu. Pelayanan. Oke, coba Mia. Kalau Mia, menurut Mia jasa itu apa? Sama, Bu, kayak ini. Pelayanan. Nah, kalau Ibu tanya di sekitar kalian nih, apa perusahaan yang menyediakan pelayanan? Salon, Bu. Salon. Nah, ini seperti yang tadi digambar salon. Nah, Ibu tanya kenapa salon masuk ke dalam perusahaan jasa? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Kenapa? Karena salon itu menyediakan jasa untuk bagi orang-orang yang mau treatment kecantikan. Ya, treatment kecantikan menyediakan pelayanan untuk treatment kecantikan, ya benar. Nah, untuk yang cowok dan untuk yang cewek itu ya ke salon. Untuk yang cowok mungkin pernah ke bengkel. Pernah? Pernah ke bengkel. Kalian pernah masuk rumah sakit nggak? Bu. Wah, jangan sampai ya. Tapi nah, dan masuk dengan perusahaan jasa itu adalah suatu perusahaan atau entitas atau bisnis yang mengutamakan layanan sebagai produk utamanya yang tidak menekankan barang atau dengan tidak menekankan barang. Ya, jadinya perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan seperti salon, bengkel motor, bengkel mobil, ya, rumah sakit, ya, masih banyak lagi. Apalagi kalau di lingkungan kalian, apalagi perusahaan jasa. Nah, jual Ini, Bu, apa? jual jasa tailor gitu. Bagus sekali ya Mia ya. Tailor itu kan jahit ya, jahit baju. Mungkin ya, ibu bapaknya jahit baju. Bibinya. Oh, bibinya. Apa ya, lebih mungkin di sekitar rumahnya Eli. Nah, di rumahnya Eli yang perusahaan jasa itu apa? Jual desain grafis. Jual desain grafis ya. Bagus juga ya. Nah, mungkin Eli pernah naik Gojek, Grab. Pernah. Nah, Eli itu merasakan apa? Pelayanan yang Eli rasakan apa? Kalau dari suatu barang. Diantar sampai tujuan. Nah, sampai tujuan berarti itu masuk pelayanan ya. Nah, berarti jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut ya. Nah, dari pertanyaan awal yang Ibu sampaikan ternyata lumayan ada yang memahami juga ya. Nah, yang berbeda dengan jasa itu apa? Nah, tentu pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang perlu anak-anak capai. Yang pertama, anak-anak mampu memahami ciri-ciri perusahaan jasa. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis perusahaan jasa. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menyusun persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa. Oke. Nah, di sini adanya ciri-ciri dari akuntansi perusahaan jasa. Itu ciri-cirinya yang pertama, tidak berujur. Ya, karena pelayanan itu tidak berujur. Dia bentuk layani pada sikap atau tindakan. Ya, nah juga itu terlibat pelanggan. Nah, pelanggan di sini berarti dalam proses produksi dan juga komisi layanan. Ya,
Masih semangat? Ngantuk. Ya, ada ngantuk itu kan kita cerita ya. Oke, ada ngantuk. Ibu, ada sedikit istirahat. Biar tadi semangat kalau tadi dan belajar jam pertama. Oke, kita sedikit sebentar ya. Nah, kasih tahu dari alimnya semuanya. Ketika kita sedikit semuanya katakan. Nanti tangan kalian, tiga, ada pada di tangan kalian. Nanti bilang putar. Nanti tangan kiri kalian menangkap telunjuk tangan kanannya. Oke, nah kita mulai begini. Berdiri, oke. Nah berkelingkar ya. Kelingkar, oke. Tangannya benar. Oke. Ibu kakek ibu bilang putar, tangannya putar ya. 1, 2, 3. Saya putar, tangkap. Wah. Oh, nggak ada kene ya, Wah. Sebentar lagi ya. Sebentar ya. Oh, harus menyentuh. Oke, harus menyentuh. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Putar. Ayo, putar. Tangkap. Wow. Sudah ketangkap ya? Nggak ada, oke. Berarti sekarang sudah semuanya fokus. Silakan duduk baik-baiknya. Oke. Sudah semuanya fokus? Sudah. Oke, dan selanjutnya itu di dalam kasih itu adanya transaksi ya. Seperti kalau itu pakai itu kan kalau ada yang tanya. Tapi pasti kalau yang salon itu kan mengatakan ya, saya juga. Nah, ada berapa bentuk transaksi itu ya. Jadi kalau kita ada senang. Nah, kita itu ada ini dari buat hasil ya ya. Punya salon dapat pertanyaannya. Kalau punya senang, harus ada tersebut di apa namanya mencetak lagi dari situ di lepas di berubah sesuatu akan mendapatkan kita jual faktur ya. Nah selanjutnya proses pencatatan dalam hal itu saya dasar bagaimana proses pencatatan yang pertama kita identifikasi transaksi, yang kedua ada disebut, yang ketiga kita ada jurnal, yang keempat mesti perusahaan, yang kelima itu sudah taruhan. Mungkin sih sebenarnya punya usaha mandiri, bisnis mungkin ada yang punya bisnis sendiri, nggak ada. Pernah kalau kita dari bilang bibitnya punya apa namanya usaha ya, usaha dari tadi ya. Nah, bibitnya pernah nggak buat tumbuh? Kita pernah tahu ya. Oke. Nah, tentunya saya dapat perusahaan yang besar itu ada pembukuannya, karena itu akan mencatat berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa dana yang diterima ya. Nah, ini adalah pertama data-data mampu yang digunakan tapi apa? Yang posisi nomornya dari bulan. Yang kedua adalah realitas, posisi nomornya dari kredit. Yang ketiga adalah ekuitas, yang posisi nomornya dari kredit. Dan juga pendapatan yang dari kredit dan posisi nomornya dari kredit. Selanjutnya kita memasuki di sesi diskusi. Nah, di sini anak-anak Ibu minta untuk membentuk kelompok ya. Nah, silakan bentuk kelompoknya dulu. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sudah semuanya Ibu kasih lembar kerja ya. Nah, di sini ada link. Silakan semuanya keluarkan handphone. Dan link sudah Ibu kirim ke grup di WhatsApp. Nah, silakan kalian akses, itu adalah kasus yang kalian kerjakan bersama kelompok. Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan. Apabila ada pertanyaan dipahami, silakan ditanyakan ya. Oke, silakan selamat mengerjakan. Boleh Pak? Ya Pak? Ya. Oh ya, kalau saya tidak lagi kita ya. Ya. Oh ya, karena aku sudah suruh. Nah, silakan dibagi ya sama materinya. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo lompat mana? 1, 2, 3. Oke ya, benar lompat kelas sana. Contohnya kas kita tidak diterapkan dan ada kewajiban atau utang perusahaan pada pihak lain. Nah, kalau ditambahkan utang dan ada entitas pengganggu itu aksa di atas aset tidak salah kewajiban. Contohnya itu mudah-mudahan sama apa ya? Luar biasa sekali teman punya ya. Nah, kalau kalian semuanya benar kan? Sudah, ya nanti silakan diskusi lagi. Nah,
jawabannya luar biasa semua ya. Semuanya bervariasi sekali ya pemahamannya. Nah, ternyata beragam usaha. Kalau usaha tidak bisa itu kan soal apa kita beli dengan sendiri. Nah, dari mana anak semuanya ada ya. Kan itu sudah kata anak menikmati fasilitasnya tanpa anak sadari ya. Nah, baik untuk sesi selanjutnya yaitu ibu ada kuis. Nah, di sini tadi kan kalian membuat sesi kelompok. Nah, sekarang ibu akan meminta kalian untuk mengisi kuis ini, kuis ini. Di sini akan seperti mengisi penilaian di wilayah ya. Nah, ibu kalau sudah kirim nilainya ya. Oke, sekarang kirimnya terlebih dahulu. Oke, setelah ibu kirimnya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan. Hasil tulisan formnya ya. Nah, dimana kita pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Nah, semuanya senang menunggu. Oke, pada hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari ibu kita akan menyimpulkan apa yang kalian lakukan pada hari ini ya. Yuk, siapa kalian bisa lebih menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh ya, semangat sekali ya. Silakan ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, terkait dengan karakteristik dari perusahaan jasa, yakni perusahaan jasa adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan kepada pelanggan sebagai produk utamanya Ibu. Terus ciri-ciri utamanya itu tidak berwujud, terus kemudian ditawarkan itu berupa layanan, bukan Selanjutnya. Nah, kita sudah berada di sesi terakhir dan juga sudah disimpulkan olehnya. Nah, oke, jangan belajar lagi satu menit. Nanti setelah kalian berbunyi, silakan beristirahat ya. Nah, sebelum itu minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi bersama dasar akuntansi ya. Nanti di sana kalian siapkan yang perlu disiapkan itu adalah kalau bisa kalau ada tuh persiapan menggaris pertama ya dari satu kalau bisa digunakan komputernya ya biar kalian bisa lebih semangat lagi mengikuti ya. Nanti kalau sudah berbunyi silakan istirahat. Oke, ketua kelas silakan tutup dengan para peserta.